Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di alur cerita film Zafa the Movie. Masih bersama gue Ulfa dan partner gue yang paling setia. Halo guys, gue Zakia. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang tak kalah serunya dari film laga lainnya, di mana film ini dimainkan oleh aktris kondang Kajol, Ajay Devgan, dan Saif Ali Khan. Film yang berjudul Tan Haji ini dirilis pada tahun 2020, menceritakan tentang keberanian seorang komandan perang demi menyelamatkan istana Kondana yang direbut oleh anak buah kerajaan Mughal yang bernama Udaiban. Tan Haji yang telah dikhianati pun berniat untuk menjalankan misinya tanpa membawa sang raja sampai misinya selesai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita ke filmnya. Film ini dimulai dengan adegan Tan Haji muda yang belajar bertarung bersama ayahnya. Di sana ayahnya juga memberikan beberapa pesan tentang seorang pejuang. Ayahnya yang juga dikenal sebagai prajurit tangguh mewarisi sifatnya itu kepada Tan Haji. Tan Haji tumbuh menjadi seorang yang berani dan tak kenal takut pada musuh. Pada satu malam di desanya mendapat serangan dari kerajaan Mughal. Ayahnya yang dikenal sebagai prajurit tangguh pun pergi meninggalkan keluarganya demi membela tanah airnya. Tan Haji yang khawatir pun harus tinggal dan menjaga ibunya di rumah. Tapi pada malam itulah ayah Tan Haji harus menghembuskan nafas terakhirnya sebagai seorang pejuang. Pada malam itu ayahnya meninggal dengan tangan terpotong. Tapi sebelum ayahnya meninggal, ia berpesan bahwa orang lain mewariskan sebuah tahta. Tapi ayahnya sendiri mewariskan sebuah tanggung jawab untuk kemerdekaan ibu pertiwinya. 17 tahun kemudian, Tan Haji tumbuh menjadi pejuang persis seperti ayahnya yang dipimpin oleh Shivaji San Haji Bhosle, di mana Tan Haji menjadi tangan kanan dari Shivaji. Dan di sini diperlihatkan Tan Haji sedang memimpin pasukannya di atas tebing sambil lalu menunggu musuh datang dari kerajaan Mughal. Pada saat musuh datang, mereka tak mengetahui bahwa mereka telah dijebak dengan ribuan lebah yang menyerang mereka. Dan di saat mereka lengah, Tan Haji pun bersama pasukannya bersiap menyerang dan menghabisi semua prajurit Mughal. Mughal yang mendengar prajuritnya telah dikalahkan pun berniat untuk menyerang kembali kerajaan Maratha. Alamgir mengirimkan Mirza Raje dengan membawa 80.000 pasukan dan berhasil menaklukkan 23 benteng Swaraj. Shivaji pun tak tinggal diam mendengar beritanya tersebut. Dia lantas mendatangi salah satu kota yang dikuasai oleh Mughal, yaitu Agra. Karena Swaraj tak mau mengakui kekalahannya, ia pun memberanikan diri untuk menghadap langsung kepada Mirza Raje di Kondana. Kondana adalah kerajaan yang dulu dibanggakan oleh Swaraj, di mana semua mata pencaharian berada di sana. Tapi jika Kondana telah ditaklukkan, sama halnya Mughal telah menguasai seluruh India Selatan. Ausaheb yang saat itu menjadi wanita paling dihormati pun dengan pasrah menyetujui apa yang telah dijanjikan bersama Mughal dan memberikan hak atas Kondana. Prajurit Mughal pun mengganti bendera Kondana menjadi milik Mughal. आओ साहिबा, जूते पहन लीजिए। नहीं बेशक खान। 4 tahun telah berlalu, bendera Mughal masih berkibar di Kondana. Di sisi lain, Shivaji berhasil menipu prajurit Mughal dan kembali ke Rajgat. Lalu pada saat itu juga mata-mata Shivaji datang dan membawakan berita beberapa bulan lalu bahwa Shah Salafi datang dari Iran untuk bertamu ke Mughal dan bermain catur manusia. Salah satu pion dari Alamgir sangat berbakat dan kuat. Ia bernama Udaiban. Ia mampu mengalahkan kuda dan gajah milik Shah Salafi. Karena keberaniannya, Alamgir mengangkat Udaiban menjadi pengawal kerajaan. Suatu malam terlihat beberapa prajurit melakukan penyerangan, di mana penyerangan itu untuk membunuh raja. Udaiban yang saat itu berjaga pun berhasil menggagalkan tepat di depan Alamgir. Alamgir yang melihat itu pun mengatakan bahwa Udaiban harus dibawa ke pengadilan besok. Keesokan harinya semua orang berkumpul. Udaiban layaknya disambut dengan sebuah karpet besar terhampar di depannya, yang dimana pada saat itu pula Udaiban diberikan kuasa untuk memimpin Kondana. Bukan hanya itu saja, ia juga diberi hadiah meriam indah yang diberi nama Nagin.
di mana meriam itu bisa menembak satu desa dengan sekali tembakan. Dan pada saat itu juga sejarah mencatat seorang pion bisa menjadi seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Alamgir. और उस दिन से वो प्यादा सरदार हो गया, पर शैतान से कम भी नहीं। इंसान ही है, शैतान तो नहीं। शैतान के पास बीन भी है। Di sisi lain, para petinggi Maratha sedang merencanakan bagaimana cara menyerang balik kepada kerajaan Mughal, di mana misinya mengalami kendala karena seorang jenderal perang yang bernama Tan Haji sedang sibuk mengurusi pernikahan anaknya, dan sang raja sendiri tak mau mengganggu Tan Haji. Kemudian tak lama setelah itu, Tan Haji datang menghadap kepada sang raja bersama anaknya untuk memberikan undangan. Lalu Tan Haji sesekali berjalan mengelilingi ruang persiapan perang. Di sana mereka berbincang tentang seorang yang bisa memimpin pasukan, di mana raja telah berjanji jika seseorang itu bisa menombakkan panahnya dan bisa menembus pohon itu, maka ialah pemimpinnya. Lalu Tan Haji pun berhasil dan meminta janji raja untuk memimpin pertempuran. अप्रतिम मुजरा स्वीकारो। ओ बरोबर, उतना ही जितना हिम्मत। Keesokan harinya, Tan Haji pergi ke pasar untuk mencari cermin yang lebih besar untuk dirinya dan istrinya. Di sana datang Pasali yang ingin membicarakan sebuah misi rahasia yang telah disembunyikan oleh raja kepada Tan Haji. Scene pun berpindah di mana raja sedang pergi menuju ruang ayahnya. Tiba-tiba ayahnya berkelakuan aneh yang membahas tentang larangan raja membawa Tan Haji ke medan perang. Dan benar saja, yang duduk di sana adalah Tan Haji yang menyamar menjadi ayah sang raja, di mana Tan Haji marah besar karena raja tak mau membawa Tan Haji untuk membela negaranya. Tan Haji pun berjanji di depan sang raja dan Nyonya Jijabai bahwa dia akan memimpin peperangan lalu melanjutkan pernikahan anaknya. समझाइए अपने बेटे को, आई साहब, आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया। यशस्वी भव। जगदम्बा राणा की, फिर मेरे रायबा की। Di sisi lain, Udaiban mencapai ke desa Burhan. Sementara para petinggi kerajaan merencanakan rute yang akan dilalui oleh Udaiban. Tan Haji yang paham betul dengan rute peperangan pun memutuskan untuk menyerang Udaiban di samping Gunung Sirdan. Di Sirdan bisa menjadikan para prajurit bisa melakukan kamuflase. Udaiban yang juga sedang memikirkan rute juga memilih untuk melewati Gunung Sirdan. Setelah rute dan rencana telah siap, Pasali mengirimkan Cultia untuk pergi ke tenda musuh dan memberikan surat kepada Udaiban, di mana Pasali ingin Udaiban menjadi temannya dan ia juga meminta posisi yang tepat untuk dirinya di Kondana. Singkatnya, Cultia telah sampai di tenda musuh. Di sana, ia menjelaskan maksud dari tuannya dan tempat penyerangan Tan Haji dilakukan di Gunung Sirdan. Lalu saat pada hari H, beberapa pasukan datang dengan membawa meriam. Para prajurit Maratha terheran karena jumlah pasukan hanya sedikit. Tan Haji pun turun dan menendangkan pedangnya untuk penyerangan. Semua orang pun turun dan meledakkan bahan ledakan. Tak ada perlawanan dari musuh, yang ternyata semua musuh telah dirantai dan diikat. Tiba-tiba Tan Haji menyadari ada yang aneh di mana prajurit yang mereka serang adalah prajurit Maratha yang ditahan. Di sisi lain, Udaiban mengarungi sungai Sirdan untuk pergi ke Kondana bersama semua prajuritnya. Usai pemakaman para prajurit, Tan Haji memutuskan untuk menjalankan misinya sendirian dan menyuruh semua pasukan untuk mundur. Sedangkan Tan Haji sendiri berjanji tak akan menampakkan wajahnya sampai Udaiban terbunuh. Scene berpindah di Kondana. Udaiban dan semua pasukan telah menginjakkan kakinya di sana. Udaiban pun langsung memerintahkan prajurit untuk mengarahkan meriam ke arah Rajgat, yang dapat menyebabkan keselamatan Shivaji terancam. Tapi salah satu anak buah Alamgir pun mengingatkan Udaiban untuk melakukannya sesuai perintah Alamgir, dan pada akhirnya ia memilih untuk menundanya. Tan Haji sendiri sudah sampai ke Kondana. Di sana ia bertemu dengan Baba yang dikenal sebagai penjaga benteng Kondana. Dan Baba sangat paham betul tentang semua jalan masuk keluar ke Kondana. Di sana, Baba mengatakan bahwa di dalam taman ada pohon beringin besar, di mana di sana tersembunyi pintu keluar dari Kondana. Baba juga mengatakan bahwa Tan Haji akan butuh seseorang, yaitu Geser Naik, penjaga pintu Kondana sekarang. सच कहा तुमने। एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, घेरे सर नाइक। Keesokan harinya, Udaiban mendapatkan permintaan maaf dari anak buah Geser Naik.
di mana ia hanya lupa untuk melakukan penghormatan kepada Udaiban. Udaiban yang tak suka dengan kesalahan pun mendorong Kasih dari atas benteng sampai tewas. Malamnya para warga mencari Kasih yang telah hilang dan tak pulang. Tiba-tiba Tan Haji datang dan membawa jasad Kasih yang sudah tewas. Di sana Geser Naik mengatakan bahwa Kasih terlalu ceroboh sehingga jatuh dari tebing. Tan Haji pun mengatakan kebenarannya kepada semua orang bahwa itu adalah ulah dari Udaiban. Di sana Tan Haji menasehati para warga yang juga penduduk asli Maratha untuk melakukan penyerangan balik kepada Udaiban. Tan Haji pun memperkenalkan dirinya. Semua orang pun terpanah dan mau mengikuti semua perintah yang akan Tan Haji perintah. Geser Naik pun mengatakan bahwa kita semua bisa masuk besok ketika festival agama di Kondana. क्षमा सावी सूबेदार का जो आप चाहेंगे परसों कोंडाणेश्वर महादेव की जत्रा है Festival di dalam Kondana pun berlangsung. Di sana, Celtia melihat keberadaan Tan Haji dan hendak melaporkannya kepada Udaiban. Tan Haji pun langsung saja melempar pisau ke Celtia hingga tewas. Festival tiba-tiba saja berhenti. Udaiban kaget dan menanyakan mengapa ia membunuhnya. Tan Haji yang langsung saja mengatakan bahwa pengkhianat tak pantas untuk hidup. Udaiban pun menanyakan siapa dirinya. Tan Haji pun dengan berani mengungkap siapa dirinya. Tan Haji pun ditangkap dan disiksa di Kondana. Tak hanya itu, Geser Naik pun dibunuh oleh Udaiban karena telah berkhianat. Kini Tan Haji menjadi tawanan. Tiba-tiba Jagat Singh datang dan memberikan makanan untuk Tan Haji. Lalu ia meminta tolong kepada Tan Haji untuk membebaskan saudarinya yang telah ditahan di Kondana yang bernama Kamla Devi, di mana ia ditahan karena Udaiban sangat mencintainya tapi cintanya ditolak karena statusnya yang berbeda. Dan dari kisahnya itulah Udaiban memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan menghilang. Lalu suatu hari ia telah menjadi seorang kepercayaan kerajaan Mughal. Udaiban yang telah memiliki kekuasaan pun menyerang Duriken dan membunuh suami Kamla dan membawa Kamla bersamanya. Tan Haji pun setuju dengan rencana Jagat Singh yang intinya mereka memiliki musuh yang sama dengan tujuan yang berbeda. Lalu Tan Haji pun menyuruh Jagat Singh membuat Udaiban sibuk di malam Astami. Setelah menyelesaikan rencana Jagat Singh, ia pun menyebarkan berita bahwa tahanan telah kabur. Tan Haji pun bergegas mengambil kesempatan kabur dan melarikan diri melalui pintu rahasia di balik pohon beringin. Di sisi lain, Udaiban yang mendengar kabar Tan Haji hilang pun gelisah. Ia pun terus menyuruh para prajurit untuk terus mencari. Tapi semuanya nihil karena Tan Haji sendiri sudah lolos dari tempat persembunyian. Keesokan harinya, istri Tan Haji sedang berdebat tentang pernikahan anaknya, di mana pihak wanita ingin segera melakukan ritual. Istrinya pun menolak karena Tan Haji sendiri belum kembali. Lalu terdengar seseorang meneriaki nama Tan Haji telah kembali. Di sana, ia mengabarkan semua tentang Kondana dan cara penyergapan musuh. Safitri, istri Tan Haji pun mengobati semua luka yang berada di punggung Tan Haji. Di sana, ia juga mengatakan bahwa ia khawatir tentang keadaan suaminya sekarang dan pernikahan putranya. Tan Haji pun meyakinkan istrinya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Safitri pun menanyakan apa yang Tan Haji inginkan saat ia kembali. Tan Haji pun harus berjanji jika suaminya mendapatkan kemenangan, ia harus menggunakan baju pengantin untuk menyambutnya. Di Kondana, Jagat Singh menemui adiknya dan menceritakan semua rencananya bersama Tan Haji. Kamla yang percaya dengan kakaknya pun menurut apa yang kakaknya inginkan. Di tempat lain, Udaiban menggantung semua penjaga yang lalai menjaga pintu dan membiarkan Tan Haji kabur. Lalu Jagat Singh tiba-tiba datang dan membawa sebuah nampan dengan menggambarkan bahwa Kamla telah menyetujui lamarannya dan menikahinya di malam Astami. Tan Haji pun sudah bersiap untuk memimpin pasukan menuju Kondana. Di sana, Tan Haji juga memberikan warisan ayahnya kepada putranya. Sebelum berangkat pun Tan Haji masih menyempatkan untuk bercerita tentang Mahabharata kepada putranya. Sesampainya di depan, semua pasukan sudah siap berkumpul. Mereka semua pun berangkat tepat pada tanggal 4 Februari 1670.
Pasukan mereka berhenti sejenak untuk menyusun rencana sembari membangkitkan semangat para prajurit. Setelah itu mereka pun berangkat ke Kondana. Pasukan Maratha pun membagi beberapa kelompok dan masuk di beberapa tempat. Pasukan Tan Haji sendiri mulai memanjat tebing dan diam-diam telah sampai di atas benteng. Tan Haji pun mulai menghabisi satu persatu penjaga di sisi luar benteng. Udaiban yang terlalu bahagia tak merasakan akan ada serangan dadakan dari Tan Haji. Sedangkan Jagat Singh menghampiri adiknya yang gelisah karena belum mendengar kabar dari Tan Haji. Pasukan Tan Haji sudah menghabisi separuh dari penjaga, tapi kabar penyerangan pun terdengar oleh Udaiban. Udaiban pun sangat kesal dan bersegera mengganti baju zirah dan mengambil pedangnya. Di sisi lain, salah satu kelompok Tan Haji telah sampai untuk membuka gerbang sehingga semua pasukan yang telah menunggu pun masuk dengan mudah. Jagat Singh sendiri bersama Kamla pun bersegera mencari pintu keluar untuk melarikan diri. Semua prajurit pun saling bunuh, begitu pula Udaiban yang sudah kesal pun mengambil keputusan terakhir untuk menembakkan meriamnya menuju Rajgat. Di sisi lain, Tan Haji melihat Udaiban menghidupkan sumbu Nagin. Ia bersegera menunggangi kuda untuk menghentikannya. Sesampainya di sana, ia dengan cepat mengarahkan pedangnya untuk memotong sumbu. Tapi dengan cepat pula Udaiban mengarahkan pedangnya dan memotong tangan Tan Haji. Shivaji yang berada di istananya pun khawatir tentang keadaan Tan Haji. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Kondana dan menyelamatkan Tan Haji. Tan Haji yang saat itu kehilangan tangannya masih bisa bangkit dan menutupi lukanya. Ia pun bangkit dan memegangi perisai sekaligus pedang di tangan kirinya. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan Udaiban. Tapi dengan kelemahannya itu, ia sangat mudah untuk dihabisi. Tan Haji yang mengingat pesan ayahnya pun bangkit dan mengambil belati di badannya. Ia pun terus melawan dan memojokkan Udaiban dengan melilitkan rantai Nagin ke lehernya. Lalu Tan Haji mendorong Nagin hingga jatuh dan membawa tubuh Udaiban sampai meledak. Tan Haji pun mengibarkan bendera Kondana. Shivaji dan para pasukan datang melihat Tan Haji sudah tak berdaya. Tan Haji pun memberikan sandal untuk digunakan oleh Ausaheb. Ia juga mengatakan salam terakhir. Dan akhirnya ia tewas dengan rasa terhormat. Shivaji pun bersedih dan menangis. Ia pun mengatakan, bentengnya telah ditaklukkan tapi singaku telah hilang. Di sisi lain, Shivaji pun merayakan pernikahan anak Tan Haji, sedangkan Savitri menutup kamarnya dan melakukan janjinya untuk menyambut suaminya yang telah mendapatkan kemenangan. Ia merias dirinya layaknya pengantin dan menghidupkan semua lilin rumahnya. Dan film pun berakhir. Oke, sebelum pamit, jangan lupa untuk selalu mensupport channel kita dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.